Kadang-kadang sebagian kita belum masuk ke huruf wawu tapi mulutnya udah maju duluan. Nah, ini yang menyebabkan harokat yang ada di atas huruf ya ini seringkali dibaca tidak sempurna. Malikiyo. Nah, ini belum masuk ke wawu tapi bibirnya udah maju. Harusnya ianya disempurnakan dulu fathahnya. Malikiya. Malikiya. Baru setelah ianya sempurna fathahnya masuk ke huruf wawu. Malikiyau. Malikiyau. Bukan malikiyo. Malikiyo. Nah, yo, bukan yo tapi ya, yau. Ya, jadi nggak ada huruf yo di Al-Qur'an. Ya, huruf ya yang ada, bukan huruf yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tahsin dari surat Al-Fatihah. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga, dan insyaallah di video kali ini kita akan membahas secara detail hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat 4 di surat Al-Fatihah ini. Oke, seperti biasa sebelum saya memulai pembahasan, saya akan baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah ini dari awal sampai ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu ayat yang keempat. Baik, silakan disimak teman-teman semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, kita mulai dari huruf pertama di ayat yang keempat ini, Maliki yaumiddin. Ayat ini dimulai dengan huruf mim yang berharokat fathah. Ya, huruf mim sebagaimana kita ketahui, ia dikeluarkan dari dua bibir yang dirapatkan. Ya, dua bibir yang dirapatkan. Ya, sama seperti kita melafalkan huruf M dalam bahasa Indonesia. Ya, ma, mi, mu, am, im, Ya, tapi di sini mimnya berharokat fathah. Ya, huruf mim ketika berharokat fathah maka mulut harus dibuka, tapi membukanya sedang saja. Ya, tidak boleh terlalu besar. Mo, ya, tapi sedang saja. Ma. Tidak boleh juga miring, maliki yaumiddin, tapi sedang saja, maliki yaumiddin. Jadi ma-nya dibaca dua harokat di sini ya. Kemudian berikutnya ada huruf lam. Huruf lam adalah huruf yang dikeluarkan dari dua sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah ya, atau kepala lidah. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak gambar makhraj huruf lam berikut ini. Nah, ini adalah huruf lam ya, dikeluarkan dari sisi lidah bagian depan, baik yang kanan ataupun yang kiri ya. Kedua-duanya, kedua sisinya ini dipakai, sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian sampai ke bagian muntahal hafah atau ujung lidah ya, penghabisan sisi. Jadi sisi lidah itu dari sini sampai sini teman-teman ya, dari belakang sini sampai sini. Kalau belakang sini kan ini bagiannya huruf dhad. Nah, kalau yang di bagian depan ini adalah bagiannya huruf lam ya. Huruf lam ini dari sisi bagian depan sampai ke penghabisan sisi di sini, di bagian kepala lidah. Dari sini sampai sini ditempelkan ke langit-langit bagian atas. La, li, lu. Jadi bukan ujungnya saja, bukan la, li, lu, bukan maliki tapi maliki ya. Jadi bagian lidah yang menempel ke langit-langit di atasnya itu lebih banyak ya. Ini dia huruf lam. Nah, huruf lam yang ada di sini berharokat kasroh ya. Ingat ya teman-teman ya, ketika melafalkan huruf yang berharokat kasroh, maka ada dua aktivitas yang harus kita lakukan ya, supaya kasroh
yang kita baca ini menjadi sempurna. Yang pertama adalah menurunkan rahang bawah, yang kedua adalah mengangkat lidah bagian tengah. Mali, mali, mali. Nah, ini kalau tidak diberlakukan seperti itu, maka terkadang kasroh yang ada ya pada huruf-huruf ini ya seringkali dibaca tidak sempurna. Ya, contohnya seperti ini. Maliki yaumiddin. Nah, ini kasrohnya tidak sempurna. Ya, sebabnya karena rahang bawahnya tidak diturunkan secara sempurna. Kalaupun diturunkan, lidah bagian tengahnya tidak mau diangkat. Ya, harusnya dua aktivitas itu dilakukan bersamaan. Mali. Nah, ketika saya mengucapkan li, maka ketika itu saya menurunkan ya rahang bawah dan menaikkan atau mengangkat lidah bagian tengah. Ya, begitu cara melafalkan harokat kasroh di semua huruf. Ya, huruf apapun yang berharokat kasroh harus seperti itu cara melafalkannya. Oke, berikutnya kita masuk ke huruf kaf. Ya, huruf kaf adalah huruf yang keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah atau bagian lidah yang paling dalam. Ya, bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak yang ada di atasnya. Jadi langit-langit itu ada dua bagian, ada langit-langit yang keras dan ada langit-langit yang lunak. Pertemuan antara langit-langit yang keras dan lunak ini ya di titik itulah ditempelkan ya bagian pangkal lidahnya. Ya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak gambar berikut ini. Nah, ini dia makhraj huruf kaf. Ya, tempat keluarnya dari aqsal lisan atau pangkal lidah ma'al hanakil lahmi wal azmi. Ya, bertemu dengan langit-langit yang berupa daging dan berupa tulang. Artinya langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Jadi langit-langit itu ada dua bagian, teman-teman. Ya, ada yang berwarna kuning ini ya. Yang berwarna kuning. Nah, ini adalah area langit-langit yang keras, ya, berupa tulang ya. Kemudian yang berwarna oranye ini ya, ini adalah langit-langit yang berupa daging. Nah, di pertemuan antara langit-langit yang keras dengan langit-langit yang lunak ini, ya, di sini ada titik tempat bertemunya pangkal lidah dengan langit-langit. Disinilah keluarnya huruf kaf. Ya, oke. Dan yang perlu diketahui juga, huruf kaf ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hams atau sifat yang udaranya dialirkan, ya, mengalirkan udara. Tapi sebagian kita ya terkadang tidak melihat sifat-sifat yang lain. Padahal satu huruf itu tidak memiliki satu sifat saja, melainkan banyak sifat. Jadi selain sifat hams ini, kita juga harus melihat sifat-sifat yang lain. Nah, ini yang terkadang dilupakan oleh sebagian kita. Ya, mentang-mentang dia punya sifat hams, ya, seringkali ada yang membacanya begini. Maliki yaumiddin, kiyau, kiyau, kiyau. Memang ini ada hamsnya, ya. Tapi perhatikan, huruf kaf selain memiliki sifat hams, dia juga memiliki sifat syiddah. Ya, sehingga syiddah ini menghalangi hams untuk keluar secara maksimal. Ya, kenapa? Karena sejatinya dua sifat ini seolah bertentangan. Ya, kalau hams itu adalah udara yang dialirkan, sedangkan syiddah itu adalah suara yang tertahan, artinya tidak mengalir. Nah, jadi ada sesuatu yang mengalir, ada sesuatu yang tidak mengalir. Nah, di sini seolah-olah terjadi bentrok. Nah, kalau terjadi bentrokan sifat seperti ini, maka kita harus dahulukan sifat yang kuat. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui sifatul huruf, teman-teman semuanya. Jadi, huruf hams kata para ulama, dia termasuk golongan sifat yang lemah. Adapun syiddah, dia termasuk golongan sifat yang kuat. Sehingga dari sinilah para ulama kemudian mengatakan ketika huruf kaf berharokat, baik itu kasroh atau ka fathah atau ka dhammah, maka hamsnya tidak boleh terlalu dimunculkan. Ya, tidak boleh terlalu besar porsinya. Ya, seperti ini misalnya, maliki. Nah, ini termasuk kesalahan. Kenapa? Karena ketika seseorang melafalkan seperti itu, maka secara tidak langsung dia juga mengalirkan suaranya. Maliki, ki, ini kan ikut mengalir suaranya. Padahal huruf kaf memiliki sifat syiddah yang mana suara tidak boleh mengalir di situ.
Ya, sehingga dari sini kata para ulama, ketika mengucapkan huruf kaf yang berharokat baik fathah, kasroh ataupun dhammah, maka kadar dari hams itu tidak boleh terlalu banyak, ya. Bahkan yang diperbanyak itu adalah sifat syiddahnya, ya, sehingga pelafalannya seperti ini. Maliki yaumiddin. Maliki, ki, bukan ki. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Jadi tidak boleh sifat hams mengalahkan sifat syiddah, karena memang kalah kuat. Sifat syiddah adalah sifat kuat, sedangkan sifat hams adalah sifat yang lemah. Kecuali ketika huruf kaf ini dalam keadaan sukun, maka ketika itu tidak ada suara yang dialirkan, ya. Ketika itu tidak ada tabrakan, ya, karena dia dalam kondisi sukun. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak, rok. Nah, dalam hal ini hamsnya memang dikeluarkan sempurna. Kenapa? Karena tidak ada suara yang dilafalkan ketika itu. Kafnya kan mati, ya. Kafnya sudah dimatikan, sudah dalam keadaan waqaf, maka ketika itu tidak ada lagi tabrakan antara sifat kuat dan sifat lemah. Lain halnya ketika dia dalam keadaan berharokat, di sana ada tabrakan antara sifat kuat dan sifat lemah. Sifat kuatnya itu syiddah, ya, artinya suaranya tidak boleh mengalir. Sifat lemahnya yaitu hams, suaranya harus mengalir. Satu harus mengalir, satunya nggak boleh mengalir. Ini mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah sifat yang kuat, yaitu yang tidak boleh dialirkan. Sehingga hamsnya tidak boleh terlalu berlebihan. Maliki, ya, tapi yang benar maliki. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Oke, lanjut berikutnya ke huruf ya. Nah, huruf ya sebagaimana kita ketahui ada dua macam, ada huruf ya maddiyah, ada huruf ya ghairu maddiyah. Huruf ya maddiyah itu adalah huruf ya sukun atau huruf ya mati yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Selain itu, maka itu masuk ke dalam golongan huruf ya ghairu maddiyah. Huruf ya ghairu maddiyah, ya, seperti ini contohnya, ya, yang berharokat, ya, yi, yu. Jadi karena dia bukan huruf ya maddiyah, maka dia harus dikeluarkan dari makhrajnya, yaitu dari lidah bagian tengah atau wasatul lisan ma'ama yuhadihi minal hanakil a'la, yaitu bertemu dengan langit-langit bagian atas, ya, tapi tidak sampai menempel. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak gambarnya berikut ini. Nah, ini adalah makhraj huruf ya ghairul maddiyah. Huruf ya yang bukan ya mad, ya yang berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya, ya. Dalam hal ini, ya, pada ayat ini maliki yaumiddin, ya yang ada di situ adalah ya ghairul maddiyah. Jadi makhrajnya ada di wasatul lisan, dari pertengahan lidah, ma'a wasatil hanakil a'la, bertemu dengan langit-langit bagian atas. Bertemu di sini bukan berarti ditempelkan, ya. Kalau ditempelkan nanti dia jadi huruf jim, ja, ji, ju. Itu kalau menempel. Nah, huruf ya ini tidak menempel, hanya mendekat saja. Jadi posisinya ada di sini teman-teman, ya. Bagian tengahnya diangkat, ya, didekati, hampir menempel ke langit-langit yang ada di atasnya. Yuk kita praktekkan. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu adalah huruf ya ghairu maddiyah. Nah, baik, kembali lagi ke sini, ya. Jadi huruf ya yang ada di sini harus benar-benar dikeluarkan dari lidah bagian tengah, ya. Jangan menggampangkan. Kadang ada yang menggampangkan, maliki yaumiddin, kiyau, harusnya kenakan makhrajnya, maliki yau, kiyau, bukan kiyau, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi huruf ya di sini harus diucapkan dari lidah bagian tengah yang didekatkan ke langit-langit bagian atas. Kemudian huruf ya di sini berharokat fathah, ya. Ingat, hati-hati ketika mengucapkan huruf yang berharokat fathah, maka mulutnya dibuka, ya, bukan dimonyongkan. Ya, terkadang ada yang membaca huruf ya di sini itu dimonyongkan. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, sehingga bukan ya terdengarnya tapi yo. Nah, ini salah, ya.
Kenapa demikian? Kenapa bisa dibaca yo? Karena setelahnya ada huruf wawu. Ya, huruf wawu adalah huruf yang dikeluarkan ya dari dua bibir yang dimajukan. Maliki yau. Nah, kadang-kadang sebagian kita belum masuk ke huruf wawu tapi mulutnya udah maju duluan. Nah, ini yang menyebabkan harokat yang ada di atas huruf ya ini seringkali dibaca tidak sempurna. Maliki yau. Nah, ini belum masuk ke wawu tapi bibirnya udah maju. Harusnya ianya disempurnakan dulu fathahnya. Malikiya, malikiya. Baru setelah ianya sempurna fathahnya masuk ke huruf wawu. Malikiyau, malikiyau. Bukan malikiyau, malikiyo. Nah, yo, bukan yo tapi ya, yau. Ya, jadi nggak ada huruf yo di Al-Qur'an. Ya, huruf ya yang ada, bukan huruf yo. Nah, ini seringkali ya sebagian kita itu kesalahannya ada di sini, tidak menyempurnakan harokat pada huruf ya. Berikutnya masuk ke huruf wawu. Nah, huruf wawu yang ada di sini itu adalah huruf wawu yang ghairu madiyah. Ya, bukan mad. Ya, bukan berfungsi untuk memanjangkan bacaan sebelumnya. Ya, sehingga makhrajnya itu bukan di al-jauf tapi di dua bibir yang dimajukan. Ya. Nah, ada beberapa kesalahan ya ketika berpindah dari huruf ya ke huruf waw. Ya, huruf ya yang berharokat fathah ya masuk ke huruf waw ini terkadang ya ada beberapa kesalahan. Sekurang-kurangnya yang sering kali kami temukan di masyarakat itu ada dua kesalahan. Yang pertama ya mendengungkan huruf waw. Maliki yaumiddin. Ini yang pertama. Ini sering kali kami dapatkan di masyarakat mendengungkan huruf waw. Padahal huruf waw bukan huruf gunnah, ya. Bukan dikeluarkan dari al-khayshum tapi dari dua bibir. Maliki yau. Jadi dua bibir ini dijadikan tumpuan. Ya, bukan sekedar maju tapi dijadikan tumpuan. Maliki yau, bukan maliki yau. Suaranya dikeluarkan dari hidung, ini salah. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya, dari huruf ya yang fathah masuk ke huruf wawu seringkali ada yang membacanya itu telat, ya, tidak langsung masuk, sehingga bacanya begini, maliki yaumiddin, yau, yau, harusnya langsung masuk, yau, yau, ya. Dan ini berlaku untuk semua huruf yang bersukun dan bertasydid, ya. Sebagian kita kadang memahaminya yang cepat itu masuk itu yang nyamber itu hanya tasydid saja, padahal ya tasydid itu awalnya dari dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi asalnya itu masuk ke sukun, ya. Jadi masuk ke sukun itu nggak boleh telat, ya. Nah, kesalahan ini yang disebut dengan isba' atau tamtid, ya. Telat masuk ke huruf yang bersukun, ya. Jadi seringkali membacanya seperti itu. Banyak yang membaca demikian, maliki yaumiddin. Ya, harusnya maliki yaumiddin. Ya, paham ya teman-teman ya. Berikutnya huruf waw yang ada di sini kita juga harus tahu, ya, selain makhraj, ya, huruf waw ini juga punya sifat. Salah satu sifat yang sering kali dilalaikan ya oleh kebanyakan orang pada huruf waw itu adalah sifat rokhawah. Jadi huruf waw ini punya aliran suara, teman-teman. Yaumi, yaumi. Sebelum masuk ke huruf mim, biarkan huruf wawnya mengalir dulu sedikit, ya. Bahkan mengalirnya cukup deras karena rokhawah di sini, ya. Maliki yaumi, maliki yau. Biarkan suara huruf wawnya ngalir dulu. Yaumi baru masuk ke huruf mim, ya. Terkadang ada yang tidak sempurna nih alirannya. Maliki yaumiddin, gak sempurna aliran pada huruf wawunya. Oke. Paham ya teman-teman? Itu yang disebut dengan rokhawah. Berikutnya huruf mim yang berharokat kasroh. Mim sama ya seperti ini, ya. Ya, mim yang awal dengan mim yang ini harus sama pelafalannya. Ya, dia keluar dari dua bibir, ya. Kemudian berpindah ke harokat kasroh. Ingat, semua harokat kasroh itu harus dilafalkan dengan cara menurunkan rahang dan mengangkat lidah bagian tengah. Maliki yaumi, mi, ya, turunkan rahang,
kemudian angkat lidah bagian tengah, mi, mi, mi. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut berikutnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal ketika berada di tengah kalimat maka ia tidak dibaca. Ya, hamzah wasal hanya dibaca ketika berada di awal kalimat seperti ini, alhamdu, ar-rahman. Tapi di sini karena posisinya ada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Begitu pula huruf lam yang ada di sini dia tidak dibaca karena setelahnya ada huruf yang bertasydid. Ini yang disebut dengan idgham syamsi. Jadi kasroh yang ada pada huruf mim ini langsung masuk segera ke huruf dal. Maliki yaumiddin, middin. Nah, huruf dal. Huruf dal keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, saya ulangi, huruf dal keluar dari ujung lidah. Ya, ini ya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Pangkal gigi seri itu adalah bagian gigi yang paling dekat dengan gusi, bahkan menempel dengan gusi atas. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak gambarnya berikut ini. Nah, ini dia teman-teman, ya makhraj huruf dal dan juga huruf ta sama ya, huruf dal dan huruf ta makhrajnya sama, yaitu ada di taraful lisan ma'a usuli tsanayal ulya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Jadi ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Dari sini keluar huruf dal, da, di, du, ad, id, ud. Dia punya qalqalah ketika dalam keadaan sukun. Tapi di sini kan nggak sukun, ya. Di sini tidak sukun. Di sini berharokat kasroh. Yaumiddin. Pastikan ketika kita memasuki huruf dal, posisi lidah kita itu sudah di sini, ya. Ujung lidahnya bertemu dengan ya pangkal gigi seri bagian atas, ya. Maliki yaumiddin, middin, mid. Tempelkan ujung lidahnya ke pangkal gigi seri bagian atas. Ya, seperti biasa dia berharokat kasroh. Kasroh dilafalkan dengan cara menurunkan lidah menurunkan rahang bagian bawah dan mengangkat lidah bagian tengah. Ya, maliki yaumiddi, di kasroh diturunkan rahangnya, kemudian angkat lidah bagian tengahnya. Masuk ke huruf ya maddiyah. Nah, ya maddiyah beda dengan ya yang ini. Ya, yang ini yang tadi yaumiddin, ya di sini itu ghairu maddiyah. Makhrajnya tadi ada di mana? Ada di lidah bagian tengah mendekat ke langit-langit bagian tengah. Adapun ya yang ini itu berbeda. Ini ya maddiyah karena dia ya mati sebelumnya ada kasroh. Dia keluarnya dari mana? Dia keluarnya dari al-jauf. Ya, keluar dari al-jauf, rongga tenggorokan plus rongga mulut. Ya, rongga tenggorokan plus rongga mulut. Nah, ketika kita melafalkan huruf ya yang maddiyah, selama itu pula ya rahang bawah kita ini diturunkan dan lidah bagian tengah kita itu diangkat. Maliki yaumiddin. Nah, ketika ketika kita sedang proses memanjangkan bacaan ini, maka ketika itu selama itu pula ya rahang bawah kita ini diturunkan dan lidah bagian tengah kita ini diangkat, ya. Tidak boleh menyertakan dengung ya. Kadang ada yang membaca dengung, pakai dengung. Yaumiddin, nggak boleh. Yang benar yaumiddin, bukan din. Ya, tidak boleh keluar dengung dari pangkal hidung, ya. Baru setelah itu diakhiri dengan nun mati, ya. Kenapa mati? Karena waqaf, ya. Karena waqaf, ketika berhenti maka kasroh yang ada di sini digugurkan, diganti dengan sukun. Yaumiddin. Nah, sukun yang ada pada nun ini ya harus dibaca jelas, ya. Harus dibaca jelas, ya. Berarti di sini kita harus mengetahui di mana makhraj huruf nun, ya, dan apa saja sifat yang paling menonjol padanya, ya. Nah, ketika kita melafalkan huruf nun yang ada di akhir ini, ya, maka satu hal yang penting sekali kita ketahui di sini adalah jangan sampai melalaikan sifat tawassut
atau sifat bainiyah yang dimiliki oleh huruf nun. Jadi huruf nun memiliki sifat bainiyah. Saat dia bersukun, maka ada aliran suaranya sedikit. Yaumiddin. Jangan diputus. Yaumiddin. Din. Ini nggak ada aliran. Maka ketika ada seorang yang melafalkan seperti ini, pelafalannya tidak sempurna. Karena dia telah menggugurkan satu sifat yang dimiliki oleh huruf nun. Dan ini adalah sifat lazimah. Sifat yang selalu melekat pada huruf nun. Din. Ada aliran sedikit. Oke, paham ya teman-teman ya? Baik. Satu lagi kesalahan yang sering kali terjadi juga tadi lupa saya sampaikan ketika memasuki huruf kaf. Banyak yang membaca Maliki Yaumiddin ini dengan mentasydidkan huruf kafnya. Maliki Yaumiddin. Maliki, ada tasydidnya di sini. Padahal tidak ada tasydid. Maliki Yaumiddin. Ya, satu lagi, huruf dal ya tidak memiliki sifat hams ya, tapi banyak yang membacanya pakai hams. Yaumiddin, tin dibocor nafasnya, itu tidak boleh. Yaumiddin, tidak boleh ada nafas yang terdorong atau tersembur keluar, karena itu adalah sifat hams ya. Padahal huruf dal ini memiliki sifat jahar, artinya aliran udaranya itu tidak boleh mengalir ya, mengalir keluar ya. Kalau mengalir itu nanti jadi hams. Nah, ini penting ya teman-teman ya untuk diketahui ya terkait masalah sifatul huruf. Baik, saya akan baca ya dari awal ya, silakan teman-teman ya simak. Saya baca 3 kali ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan tajwid pada ayat keempat yang ada di surat Al-Fatihah. Ya, semoga memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, jika misalnya teman-teman mendapati kesalahan ya pada penyampaian saya ya atau pada praktek yang saya praktekkan, mohon kiranya untuk dikoreksi ya teman-teman ya. Ya, jadi di bawah ini saya buka kolom komentar ya, silahkan dikomentari kalau misalnya ada kesalahan pada penyampaian saya ya, karena intinya di sini saya juga masih belajar ya, sama-sama kita masih belajar. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman mengoreksi bacaan saya ya. Dan kalau misalnya di antara teman-teman juga ada yang kurang paham ya, ada yang ya kurang mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya, ada yang masih bingung ya, boleh ditanyakan juga di kolom komentar. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman semuanya, dan juga subscribe. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.